Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Ardasya Putri. Saya Devi Brianti akan menjelaskan tugas pengolahan surimi yang berjudul Pengolahan surimi kering dengan penambahan krioprotektan. Ikan tenggiri atau Scrombreoromorus yaitu merupakan salah satu ikan potensial yang dijadikan bahan baku surimi. Ikan ini mengandung omega 3 yang baik untuk pertumbuhan serta perkembangan otak manusia. Menurut Departemen Kesehatan, gizi protein yang dihasilkan ikan tenggiri cukup tinggi, yaitu 21,4 gram per 100 gram ikan. Ikan tenggiri juga memiliki daging putih yang sangat baik dan untuk diolah menjadi berbagai produk. Salah satu cara pengawetan dan pengolahan ikan tenggiri yaitu dapat dilakukan dengan pengolahan surimi. Ikan tenggiri hidup di iklim tropis, perairan laut. Di Indonesia, penyebarannya meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lainnya. Surimi merupakan konsentrat protein myofibril ikan yang dihasilkan melalui beberapa tahapan proses, antara lain yaitu pemisahan daging dari kulit, tulang, cincang, pencucian, penambahan garam, penambahan krioprotektan, dan dilanjutkan dengan pembekuan. Salah satu ciri khas surimi ini adalah memanfaatkan sifat protein atau konsentrat protein ikan. Asumsinya jika ke depan sumber daya ikan semakin menipis, surimi dapat menjadi produk unggulan yang mampu menjawab kebutuhan protein ikan di masyarakat. Menurut penelitian Sodikin 2011 menunjukkan bahwa surimi dapat diolah menjadi bentuk kering yaitu tepung surimi dengan menggunakan metode pengeringan sehingga dinamakan dry protein atau fish protein concentrate. Dalam bentuk tepung, surimi dapat disimpan dalam suhu kamar sehingga memudahkan dalam penanganan. Selain itu juga memudahkan dalam penyimpanan, biaya distribusi yang lebih murah, dan kemudahan dalam proses pencampuran selama pembuatan produk menjadi makanan jadi. Surimi kering merupakan salah satu bentuk surimi yang telah melalui proses pengeringan yang akan ditambahkan ke dalam makanan sebagai bahan tambahan makanan. Pengolahan surimi kering menggunakan pengeringan dengan cara menguapkan sebagian air bahan atau mengeluarkan cairan dari bahan. Tujuan utama teknologi pengeringan yang dikembangkan dalam industri makanan adalah untuk memperpanjang umur simpan suatu produk makanan. Permintaan bahan protein ikan, termasuk protein kering untuk pengembangan pangan fungsional atau proses produk siap makan di dunia secara bertahap semakin meningkat. Penggunaan protein surimi kering dalam industri pangan adalah sebagai pengikat, dispersing agent, dan emulsifier. Selain itu juga dapat digunakan sebagai formulasi dan pengayaan pada pangan. Penggunaan dalam makanan juga terkenal karena sifat fungsionalnya selain sebagai sumber protein yang mengandung asam amino yang dibutuhkan tubuh. Surimi kering diproduksi selain memiliki nilai gizi yang tinggi, juga harus memiliki sifat fungsional yang baik. Karakteristik khasiat tepung ini sangat diperlukan untuk mengembangkan formulasi produk yang sesuai dengan kualitas yang ditargetkan sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Namun, pengeringan dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Metode pengeringan yang dinilai lebih baik meskipun dinilai memiliki biaya yang mahal dalam penggunaan metode pengeringan beku. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan surimi kering atau tepung surimi ini adalah penambahan senyawa krioprotektan. Apa itu krioprotektan? Krioprotektan merupakan senyawa yang dapat melindungi sel atau jaringan dari kerusakan akibat pembentukan kristal es selama pembekuan dalam proses thawing.
Penggunaan krioprotektan untuk produksi surimi penting dilakukan untuk menjaga stabilitas gel selama pembekuan dan pencairan. Krioprotektan yang ditambahkan dalam pembuatan surimi dimaksudkan untuk mencegah denaturasi protein, yaitu protein myofibrilar serta pembekuan dan penyimpanan dengan cara mengikat air dan protein serta mendukung struktur gel setelah peleburan dengan cara mengurangi agregasi protein antar molekul. Salah satu contoh senyawa krioprotektan ini adalah sodium tripolifosfat. Sodium tripolifosfat ini mempunyai kelebihan yang mengikat air serta mempertahankan produk dari denaturasi protein. Sodium tripolifosfat adalah salah satu bahan tambahan makanan atau food additive. Food additive adalah bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan jumlah yang sedikit dengan maksud untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang daya simpan menurut Winarno et al. Krioprotektan yang digunakan seperti disakarida, polisakarida, lakarida, polialkohol, asam, dan polifosfat. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami ambil yaitu mengenai pengolahan surimi kering dengan penambahan krioprotektan yang menggunakan krioprotektan juga mempengaruhi daya serap air. Hal itu karena krioprotektan dapat menyebabkan ikatan transversal antara aktin dan miosin, sehingga menyebabkan air terperangkap dalam jaringan protein. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.